Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismaila Fauzia dengan NIM 222-05011 izin mempresentasikan hasil proposal saya yang mengangkat tema pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap tingkat kemudahan dalam menunjang proses belajar peserta didik di MTS Negeri 3 Kota Kediri. Untuk latar belakang, teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan sehingga semakin memudahkan manusia untuk beraktivitas. Salah satu contoh kemajuan teknologi yang paling terlihat yaitu berkembangnya internet. Di kalangan pelajar, TikTok sudah sangat tidak asing dan sudah menjadi konsumsi guna membuat konten-konten tertentu. Hal ini tentu menjadi pengaruh yang sangat serius terhadap pola belajar yang sedang dilaksanakan. Pengaruh yang diberikan tentu memiliki ketajaman dan perubahan terhadap pola belajar individu tersebut. Aplikasi TikTok tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga bisa digunakan sebagai media edukasi. Banyak konten edukasi yang dapat membantu proses belajar siswa. Aplikasi ini diharapkan terus memicu pengaruh positif yang dapat mempengaruhi pola pikir dari penggunanya agar menumbuhkan pola pikir yang kreatif lagi untuk terus menciptakan konten video yang fresh yang segala sesuatunya berkiblat pada kecanggihan teknologi dalam mengakses sesuatu informasi juga dalam mencari referensi. Pada penelitian ini, saya mengambil satu rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh antara penggunaan aplikasi TikTok terhadap proses belajar siswa? Lalu untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh antara penggunaan aplikasi TikTok terhadap proses belajar siswa. Manfaat penelitian dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang ilmu atau menambah wawasan kepada para pelajar dan pembaca terkait maraknya penggunaan media sosial pada saat ini, sehingga mereka dapat mengetahui dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan media sosial. Lalu dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan para pelajar atau pembaca menjadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terkhusus pada aplikasi TikTok yang saat ini sedang gemar-gemarnya. Bisa memanfaatkan aplikasi TikTok sebagai media untuk mencari informasi dan menambah ilmu pengetahuan. Masuk pada bab 2 kajian teori. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan berperan penting untuk memajukan peradaban manusia. Tanpa adanya pendidikan yang memadai dan berkualitas, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal di buritan peradaban. Pendidikan merupakan fondasi dasar kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, tentu akan semakin baik pula kualitas kehidupannya dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang hanya pada tingkat dasar. Yang kedua, teknologi internet. Teknologi informasi di era globalisasi dan modernisasi mengambil peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Keberadaan teknologi saat ini dinilai sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai penunjang dalam melakukan berbagai aktivitas, baik dalam melakukan pekerjaan maupun dalam hal pendidikan. Tenaga pendidik bisa memanfaatkan teknologi menjadi media pembelajaran atau mediator dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Yang ketiga, media sosial dan aplikasi TikTok. Perkembangan sosial media terus menjadi hal penting dalam sosial manusia untuk perkembangan perubahan dari sebelumnya dan menjadi asumsi publik itu sendiri. Penggunaan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran diharapkan membantu peserta didik maupun pendidik dalam pembelajaran. Peserta didik dapat secara bebas menuangkan kreativitasnya melalui TikTok dengan berbagai fitur yang beragam, sehingga menjadikan TikTok sebagai media yang dapat membantu pelajar untuk memudahkan proses pembelajaran materi dari mereka sendiri. Yang keempat, faktor pengaruh proses belajar. Yang pertama dari faktor intern, yaitu faktor kesehatan jasmani dan faktor psikologis. Yang kedua, faktor ekstern, bisa dari faktor keadaan keluarga, lingkungan sekitar atau masyarakat, dan lingkungan sekolah. Kajian teori terakhir, yakni dampak penggunaan aplikasi TikTok. Dampak positif penggunaan aplikasi TikTok adalah yang pertama sebagai media belajar interaktif, menambah wawasan, sebagai media menambah ilmu atau juga bisa untuk menyalurkan bakat dan membangun personal branding. Lalu dampak negatif, membuat rasa candu, penyalahgunaan media sosial TikTok, membuat malas pengguna, dan mengganggu konsentrasi belajar peserta didik. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebas atau variabel X, yakni media sosial TikTok. Penggunaan media sosial pada era teknologi
Seperti saat ini sudah tidak asing lagi. Penggunaan media sosial TikTok ini bisa membawa pengaruh positif maupun negatif untuk keberlangsungan proses pendidikan. Yang kedua, variabel terikat atau variabel Y, yaitu kemudahan proses belajar siswa. Setiap siswa memiliki hambatan masing-masing dalam proses belajar mereka. Siswa harus kreatif dalam belajar. Mereka tidak boleh hanya mengandalkan ilmu yang disampaikan dari sekolah saja. Ilmu bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja, termasuk dari penggunaan aplikasi TikTok. Nah, pada kerangka teoritis di atas dapat dilihat bahwa penggunaan aplikasi TikTok yang digunakan secara positif dapat menambah wawasan bagi peserta didik, lalu memudahkan proses belajar peserta didik dan akan mencapai prestasi dan peningkatan kecerdasan bagi peserta didik itu sendiri. Untuk hipotesis penelitian, pada hipotesis alternatif atau HA, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan aplikasi TikTok dan kemudahan proses belajar peserta didik. Untuk hipotesis 0 atau HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan aplikasi TikTok dan kemudahan proses belajar peserta didik. Selanjutnya, rancangan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur sejak awal, mulai dari pembuatan desain penelitian, baik itu tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Variabel penelitian terukur dengan berbagai bentuk skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Lalu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. Penelitian ini bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 7 dan 8, yang masing-masing kelas 7 berjumlah 200 peserta didik dan kelas 8 berjumlah 200 peserta didik, sehingga total populasi semuanya adalah 400 peserta didik. Sedangkan sampel, teknik penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lovin dengan batas toleransi 5%. Sampel yang akan diambil sebanyak 200 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling yang akan dipilih secara acak dari populasi. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi, dilakukan dengan cara mengamati terkait hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian. Lalu kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan model skala Likert yang terdiri atas beberapa item dengan 4 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, dengan beberapa pernyataan tentang seputar pembelajaran dan keaktifan responden dalam menggunakan aplikasi TikTok. Lalu teknik pengumpulan data yang terakhir adalah wawancara. Kegiatan ini mengumpulkan data dengan cara bertanya kepada narasumber atau informan yang berkaitan dengan variabel yang menjadi topik penelitian. Lalu instrumen penelitian. Pada penggunaan TikTok diambil beberapa indikator, yaitu yang pertama frekuensi penggunaan, yang kedua konten, yang ketiga partisipasi, lalu pengaruh, referensi, persepsi, dampak, kesesuaian, adaptasi, lalu yang terakhir adalah inovasi. Sedangkan pada variabel kemudahan belajar diambil beberapa indikator instrumen, yaitu yang pertama pemahaman, yang kedua partisipasi, yang ketiga manajemen waktu, lalu penguasaan keterampilan, motivasi, fleksibilitas, manajemen stres, dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Pada teknik analisis data dalam penelitian ini yang digunakan adalah yang pertama uji normalitas, lalu uji linearitas, analisis regresi linear, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Selanjutnya, teknik keabsahan data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.